Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Metafisika akan menjelaskan bukti-bukti sejarah kitab suci Al-Qur'an. Yang pertama di sini ada deskripsi dan kepentingannya. Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qoro'ah, yaqro'u Qur'an yang memiliki arti sesuatu yang dibaca. Pengertian Al-Quran ini mempunyai makna berupa anjuran kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tepat, karena tidak ada suatu bacaan manapun sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Lalu ada karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat dan sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individu maupun kolektif. Yang kedua, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril, karena dia hanya sebagai penyampai wahyu dari Allah. Bukan pula sabda Nabi Muhammad, karena beliau hanya penerima wahyu dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Yang ketiga, diriwayatkan secara mutawatir. Artinya, Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada umat saat ini. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap sebagai ibadah, terlebih jika kita mengetahui makna dari apa yang dibaca. Lalu ada fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Firqan sebagai pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita dapat mengetahui mana yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Al-Huda, petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Yang ketiga, Al-Ashifa, penyembuh. Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit mental. Dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Lalu yang keempat, Al-Mau'izah, nasihat. Dalam Al-Quran terdapat banyak ilmu dan juga nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Status Al-Quran sebagai kitab suci Islam. Status Al-Quran dalam Islam sangat tinggi. Sebagai firman langsung Allah, ia dihormati dengan cara yang sangat istimewa. Muslim diwajibkan untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini dianggap suci dan dijaga dengan hati-hati, dan penghormatan terhadap Al-Quran termasuk pandangan yang baik. Membersihkan diri sebelum menyentuhnya, dan tidak menempatkannya di tempat yang tidak layak. Al-Quran juga dihafal oleh banyak Muslim, dan ada tradisi yang kuat untuk mempelajari dan menghafal seluruh kitab ini. Selain itu, Al-Quran dianggap sebagai sumber inspirasi dan pencerahan bagi umat Islam, dan membacanya dianggap sebagai ibadah yang membawa pahala. Kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Dalam sumber hukum Islam, kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Al-Quran dijadikan acuan dan otoritas dalam menetapkan hukum Islam. Para ulama dan cendekiawan agama menggunakan Al-Quran sebagai dasar utama untuk menafsirkan dan memahami ajaran Islam. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran seringkali diterapkan dalam sistem hukum negara-negara yang menerapkan syariah. Selain itu, Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi dan pedoman spiritual bagi umat Muslim. Membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dianggap sebagai ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara keseluruhan, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam. Fungsi-fungsinya meliputi petunjuk moral, aturan hukum, pedoman ibadah, dan sumber inspirasi spiritual bagi umat Muslim. Proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran zaman Nabi Muhammad SAW pada jenjang ini, penyandaran pada hafalan lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat, dia akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, penulis dan pengumpulan Al-Quran melewati 3 tahap. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah, penyebabnya adalah pada perang Yama'ah banyak dari kalangan Qurrah yang terbunuh, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang.
pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Sebabnya adalah perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di tangan sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman RA memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda cara bacaannya. Metode pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Pengumpulan dengan cara menghafal dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang dirindukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ketika datang wahyu, Rasulullah langsung menghafal dan memahaminya. Dengan demikian, Rasulullah adalah orang pertama yang menghafal Al-Quran. Tindakan Rasulullah merupakan suri tauladan bagi para sahabatnya. Setelah menerima wahyu, Rasulullah mengumumkannya di hadapan para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menghafalnya. Secara singkat, faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah: 1. Membukukan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. 2. Mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Hal ini dikarenakan hafalan para sahabat saja tidak cukup dan sebagian dari mereka ada yang sudah wafat. Adapun pada masa Nabi ini penulisan Al-Quran tidak ditulis pada satu tempat melainkan terpisah-pisah dengan alasan: 1. Proses penurunan Al-Quran masih berlanjut sehingga ada kemungkinan ayat yang turun belakangan menasak ayat sebelumnya, dan 2. Penyusunan ayat dan surat Al-Quran tidak sesuai dengan turunannya. Naskah kuno Al-Quran dan temuan arkeologi. Naskah Al-Quran tertua ditemukan manuskrip Universitas Birmingham, Inggris. Hasil dari penelitian menggunakan isotop radiokarbon menunjukkan bahwa Al-Quran itu berusia sekitar 1370 tahun. Kemungkinan besar penulisan Al-Quran itu adalah salah satu sahabat Rasulullah atau tabi'in generasi pertama. Manuskrip Al-Quran Baden-Württemberg, Jerman. Penelitian menggunakan metode penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa salinan Al-Quran ini berasal dari periode antara 649 sampai 675 Masehi. Naskah-naskah itu berada di Universitas Tübingen sekitar 1864 ketika pihak universitas membeli sebagai koleksi buku dari konsul Prusia Johann Gottfried Wittgenstein. Manuskrip Al-Quran Andalusia pada November 2014, para peneliti dari Universitas Malaga dan Granada tengah mempelajari salinan yang disimpan salah satu sekolah Al-Quran di Narathiwat, Thailand Selatan. Al-Quran itu diklaim berasal dari era Andalusia yang mungkin milik Pangeran Andalusia yang Abdurrahman Al-Ghafiq. Naskah Al-Quran ditemukan manuskrip Al-Quran di Gua Dali, Yaman. Pada Oktober 2012, seorang pemuda dari kota Al-Dali, Yaman menemukan salinan Al-Quran tertua di sebuah gua di selatan kota itu. Naskah Al-Quran itu dibungkus dengan kulit sebagai penutupannya. Di halaman depannya terdapat keterangan bahwa Al-Quran itu disalin pada 200 halaman. Manuskrip Al-Quran di Masjid Agung Yaman saat restorasi Masjid Agung di ibu kota sana, Yaman, yang berlangsung pada tahun 1972, para pekerja menemukan sebuah tempat rahasia di masjid. Dari tempat itu, para pekerja mengeluarkan ribuan buku usang dan perkamen kulit yang tertulis di atasnya kaligrafi Arab kuno. Apa yang ditemukan para pekerja ternyata sebuah perpustakaan Al-Quran kuno. Arkeologi Yaman menegaskan manuskrip Al-Quran yang ditemukan berasal dari abad pertama Hijriyah. Otoritas barang antik Yaman saat itu, Ismail Al-Aqwa, meminta bantuan Jerman untuk pemulihan dan pemeliharaan. Pada 1979, Jerman menyetujui proyek pemulihan perpustakaan. Adalah Grand Bowen, seorang peneliti Jerman yang menjadi orang pertama yang memeriksa manuskrip yang ditemukan di sana itu. Dia mulai memeriksa pada tahun 1981. Setelah diteliti, ditemukan bahwa beberapa teks tulisan adalah menggunakan aksara Hijazi yang kangkah. Masjid Agung sana merupakan masjid tertua dan yang pertama dibangun di Yaman. Masjid itu dibangun pada masa Nabi Muhammad. 1. Pemeliharaan Al-Quran pada zaman Nabi. 2. Usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama, Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk Lajna Pentasihan Mushaf Al-Quran yang bertugas antara lain meneliti semua mushaf yang akan dicetak sebelum diedarkan ke masyarakat. Kedua, pemerintahan telah mempunyai naskah Al-Quran yang menjadi standar dalam penerbit Al-Quran di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan Mushaf Al-Imam dan Mushaf Utsmani. Ketiga, mengadakan musabaqah tilawatil Quran setiap tahun yang ditangani dan diurus oleh negara. Usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat muslim seperti membentuk
lembaga pendidikan, kajian, dan tahfiz Al-Quran. Temuan arkeologi yang mendukung kisah dalam Al-Quran: grafito di Jabal Idebah. Grafito di Jabal Idebah, 10 km timur Laut Bir, Hima, Arab Saudi. Grafiti ini bergambar gajah dan tidak jauh dari sana terdapat sebaris inskripsi bertulisan Abraha. Temuan arkeologi yang mendukung kisah dalam Al-Quran: Al-Uhdud Archaeological Site ketiga. Al-Uhdud Archaeology Site dekat Najran, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman. Situs ini merupakan pemukiman Kristen Arab terkemuka dan terkenal dengan peristiwa pembantaian penduduknya oleh seorang raja Himyar Zu-Nuwas yang memeluk agama Yahudi. Dalam Al-Quran, kisah ini termaktub pada Quran Surah Al-Bujur ayat 1-9. Temuan arkeologi yang mendukung kisah dalam Al-Quran: Al-Hirs Archaeological Site keempat. Al-Hirs Archaeological Site di Saudi Arabia Utara. Dalam beberapa riwayat dianggap sebagai tempat Nabi Saleh menyeru kaum Tsamud, sama seperti Najran. Di situs ini tidak ada catatan apapun mengenai peristiwa pembinasaan kaum Tsamud tersebut, jadi perlu studi lebih dalam lagi. Catatan sejarah dari sumber-sumber Muslim: terdapat agitasi beberapa kaum orientalis dan pendukung-pendukungnya yang ingin menghancurkan ketentuan-ketentuan agama dengan cara yang berlebihan. Ada yang menolak pemikiran agitatif, menyatakan bahwa Al-Quran bukan dokumen sejarah yang otentik, bahwa Al-Quran sudah diubah-ubah setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan pada masa pemulaan Islam. Skeptisisme itu bukan ditunjukkan untuk mencari kebenaran, tetapi mempunyai tujuan. Rujukan ke Al-Quran dalam dokumen sejarah dan tulisan lainnya. Al-Karim turun dalam masa sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Faktor-faktor pendukung bagi pembuktian otentisitas Al-Quran yaitu masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Itu satu-satunya andalan mereka adalah hal hafalan. Orang Arab bahkan sampai kini dikenal sangat kuat analisis bukti-bukti sejarah, keakuratan dan keandalan naskah Al-Quran. Umat Islam tidak menggunakan kritik sejarah dalam mempelajari Al-Quran, tetapi mereka menggunakan kritik tekstual dengan cara yang sama seperti yang digunakan oleh orang Kristen dan Yahudi. Kedua, di dunia Muslim, kritik ilmiah terhadap Quran bisa dianggap sebagai kemurtadan. Ketiga, kritik ilmiah terhadap Al-Quran dengan demikian merupakan bidang studi yang baru lahir di dunia Islam. Para sarjana telah mengidentifikasi beberapa sumber yang sudah ada sebelumnya untuk beberapa narasi Al-Quran. Korelasi antara temuan arkeologi dan kisah dalam Al-Quran. Arkeologi adalah ilmu pengetahuan tentang peninggalan manusia zaman kuno, khususnya yang berasal dari periode prasejarah. Secara harfiah, ilmu arkeologi berarti kajian tentang peninggalan benda-benda atau barang-barang purbakala atau kuno. Arkeologi dapat mengungkapkan peradaban material masa lampau.
seperti pembentukan kota, struktur perumahan, perabotan rumah tangga, pakaian, perhiasan, alat kerja, senjata, bahkan juga pengetahuan tentang agama. Yang tertua adalah inskripsi atau naskah Ebla yang diperkirakan berumur sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi atau 4.500 yang lalu. Naskah-naskah ini digali dari sebuah tempat yang bernama Tel Mardik sebelah barat dari Syria sekarang dan terdiri dari 15.000 potongan lempengan atau tablet dan fragmen. Relevansi bukti-bukti sejarah dengan ajaran dan nilai Islam. Naskah tafsir Al-Quran Candi Cangkuang. 1. Lokasi naskah. Naskah TACBCC saat ini tersimpan di Museum Cagar Budaya Candi Cangkuang. Selanjutnya disebut CBCC yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kondisi naskah di Museum CBCC. Naskah TACBCC diberi judul Naskah Al-Quran pada abad ke-17 dengan kode nomor KMCC 001. Kondisi naskah TACBCC itu sangat memprihatinkan baik dari segi fisik maupun kejelasan isi teksnya. Penulisan naskah, menurut informasi yang diperoleh dari Zaki Munawar, petugas Museum Candi Cangkuang, naskah tafsir Al-Quran itu diyakini ditulis oleh Arif Muhammad. Ia adalah salah seorang pemimpin tentara kerajaan Mataram. Suntingan naskah salah satu upaya untuk menampilkan kembali karya lama yang sudah dengan susah untuk dibaca adalah dengan analisis filologi, interpretasi, dan keyakinan. Peran kepercayaan dalam menerima bukti-bukti sejarah Al-Quran. Kepercayaan memainkan peran penting dalam menerima bukti-bukti sejarah Al-Quran. Bagi banyak umat muslim, Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Kepercayaan ini dapat mempengaruhi cara kerja mereka memandang dan menafsirkan bukti-bukti sejarah terkait Al-Quran. Dalam konteks ini, kepercayaan dapat menjadi filter melalui mana bukti-bukti sejarah dievaluasi. Beberapa orang mungkin cenderung mencari dan mengutamakan bukti yang mendukung keyakinan mereka, sementara yang lain mungkin menolak atau meragukan bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Interpretasi beragam dalam masyarakat muslim. Interpretasi beragam ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat muslim yang bervariasi di seluruh dunia. Terdapat berbagai aliran pemikiran dan sekolah pemikiran dalam Islam yang menghasilkan interpretasi yang berbeda. Misalnya ada aliran Sunni, Syiah, Sufi, dan lainnya. Masing-masing dengan pendekatan dan tradisi interpretasi sendiri. Penting untuk mengakui dan menghormati keragaman interpretasi dalam masyarakat muslim. Hal ini dapat mempromosikan dialog yang sehat, saling pengertian, dan pembelajaran bersama. Diskusi dan debat yang konstruktif juga penting dalam mengatasi perbedaan dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran. Pentingnya memahami perbedaan bukti sejarah dan kepercayaan religius. Memahami perbedaan antara bukti sejarah dan kepercayaan religius merupakan hal penting dalam konteks penelitian Al-Quran. Bukti sejarah didasarkan pada metode penelitian, pengumpulan data, dan analisis yang objektif. Sementara kepercayaan religius adalah pangkalan keyakinan yang melibatkan faktor-faktor subjektif dan spiritual. Bukti sejarah melibatkan penggunaan metode ilmiah, seperti penelitian arkeologi, analisis teks, kajian sejarah, dan pembandingan dengan sumber-sumber kontemporer. Bukti sejarah dapat menjadi landasan untuk memahami konteks sejarah, asal-usul, dan perjalanan Al-Quran. Kritik terhadap Al-Quran dan tanggapan. Kritik modern terhadap keabsahan Al-Quran. Aspek sejarah, beberapa kritikus berpendapat bahwa terdapat keraguan sejarah terkait dengan asal-usul dan pengumpulan Al-Quran. Mereka mencurigai bahwa Al-Quran mungkin mengalami perubahan atau penyimpangan dalam proses transmisi dan kompilasi. B. Ketidakkonsistenan. Kritikus menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam beberapa aspek Al-Quran. Mereka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, etika, dan ajaran. Beberapa juga mencatat adanya perubahan dalam pandang Islam terhadap beberapa masalah, seperti perbudakan dan perempuan, seiring berjalannya waktu. Berikutnya aspek ilmiah. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah modern.
Mereka menyoroti adanya pernyataan yang tidak sejalan dengan penemuan dan pemahaman ilmiah kontemporer. Argumen ini sering melibatkan topik-topik seperti penciptaan manusia, kosmologi, dan embriologi. Respon dan argumen terhadap kritik-kritik tersebut. Aspek sejarah. Bagi umat Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Mereka menekankan pentingnya tradisi lisan yang kuat dalam menyampaikan dan menghafal Al-Quran sejak awal. Bukti sejarah juga menunjukkan adanya salinan Al-Quran dari masa hidup Nabi Muhammad, yang sejalan dengan naskah-naskah Al-Quran yang ada saat ini. Ketidakkonsistenan. Respon terhadap kritik mengenai ketidakkonsistenan dalam Al-Quran beragam. Beberapa argumen mencakup konteks sejarah dan situasional yang berbeda di balik ayat-ayat tersebut. Aspek ilmiah. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah buku sains atau teks ilmiah, tetapi kitab suci yang mengandung pesan-pesan spiritual dan moral. Mereka berargumen bahwa Al-Quran bukanlah buku pelajaran sains, tetapi mengandung pernyataan-pernyataan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah pada zamannya.